Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Kulsum Mulyanti dan rekan saya Kurniasi Salapratama. Kami di sini akan berdiskusi tentang lingkungan pemasaran. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Jadi, apa yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan juga kekuatan dari pihak luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan tugas dan juga lingkungan luas. Lalu apa yang dimaksud dengan lingkungan tugas? Jadi, lingkungan tugas mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi penawaran. Termasuk di dalamnya adalah perusahaan, pemasok, distributor, dealer. Sedangkan lingkungan luas terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, dan lingkungan sosial budaya. Jadi, bisa dikatakan lingkungan pemasaran itu yang mencakup di dalamnya ada produksi, distribusi, dan promosi penawaran. Lalu ada apa? Lalu apa saja yang termasuk ke dalamnya? Yang termasuk ke dalamnya ada perusahaan, pemasok, distributor, dan dealer. Pemasar juga harus benar-benar memperhatikan tren dan perkembangan dalam lingkungan-lingkungan tersebut dan harus menyesuaikan dengan tepat waktu pada strategi pemasaran mereka. Selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai lingkungan mikro pemasaran atau sama dengan lingkungan tugas. Lingkungan mikro pemasaran merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro pemasaran terdiri dari perusahaan, pemasok, perantar pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan perusahaan di dalam lingkungan mikro pemasaran tersebut? Perusahaan dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan, riset dan pengembangan, pembelian, operasi, dan akuntansi. Semua kelompok saling berhubungan membentuk lingkungan internal. Kelompok-kelompok ini bekerjasama secara harmonis untuk memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Selanjutnya pemasok. Pemasok membentuk hubungan penting dalam keseluruhan sistem penghantar nilai perusahaan. Pemasok juga menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasanya. Masalah pemasok sangat mempengaruhi dalam pemasaran karena apabila pemasok bermasalah, maka akan mengurangi penjualan perusahaan dan juga mengurangi nilai kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produknya ke pembeli akhir. Perantara pemasaran meliputi penjual perantara, perusahaan distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Lalu, coba jelaskan apa yang meliputi ke dalam perantara pemasaran. Yang pertama ada penjual perantara. Penjual perantara adalah perusahaan saluran distribusi yang membantu perusahaan untuk menemukan pelanggan dan juga menjual barang untuk perusahaan. Penjual perantara ini diantaranya ada pedagang eceran dan juga pedagang grosir. Yang kedua ada perusahaan distribusi fisik. Perusahaan distribusi fisik ini yaitu membantu perusahaan untuk menyimpan dan memindahkan barang-barang perusahaan dari titik asalnya ke tempat tujuan. Yang ketiga ada agen jasa pemasaran. Agen jasa pemasaran ini adalah firma riset pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan juga firma konsultan pemasaran yang membantu perusahaan dalam menetapkan target dan juga mempromosikan produk perusahaan pada pasar secara tepat. Lalu ada pelanggan. Perusahaan harus mempelajari 5 jenis pelanggan secara lebih dekat, yaitu yang pertama pasar konsumen terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, pasar bisnis, pembeli barang dan jasa untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam proses produksi perusahaan. Yang selanjutnya ada pasar penjual perantara, membeli barang dan jasa untuk dijual kembali demi mendapatkan laba.
Yang selanjutnya ada pasar pemerintah, terdiri dari badan-badan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan umum. Yang terakhir, pasar internasional, terdiri dari para pembeli di negara lain, termasuk konsumen, produsen, penjual, perantara, dan pemerintah. Lalu ada pesaing. Selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, pemasar juga harus memperhatikan sifat persaingan yang terjadi di dalam pasar, yang mana perusahaan harus mampu bersaing dengan menggunakan strategi pemasaran berdasarkan dengan sifat dan jenis persaingan tersebut. Dan yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada 7 tipe masyarakat, yaitu masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat lembaga swadaya, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal. Nah, sekarang tentang lingkungan makro pemasaran. Lingkungan makro pemasaran atau juga disebut dengan lingkungan luas pemasaran merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan makro pemasaran terdiri dari lingkungan demografis. Lingkungan demografis adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat dan dari sanalah akan membentuk sebuah pasar. Yang kedua ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Suatu bangsa mempunyai tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat beragam. Sejumlah negara mempunyai ekonomi subsisten. Negara mengkonsumsi hasil pertanian dan industri sendiri. Negara-negara menawarkan peluang pasar yang kecil. Ekonomi industri menawarkan pasar yang kaya untuk berbagai jenis barang yang berbeda. Dan yang ketiga ada lingkungan alam. Lingkungan alam ini meliputi sumber daya alam yang diperlukan untuk masukan bagi pemasar atau sumber daya alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Lalu ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk, dan peluang pasar yang baru. Dan selanjutnya ada lingkungan politik. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi dan individu di dalam masyarakat tertentu. Dan yang terakhir ada lingkungan budaya. Lingkungan budaya ini terdiri dari institusi dan juga kekuatan lain yang dipengaruhi oleh nilai dasar, persepsi, dan perilaku masyarakat. Perkembangan masyarakat juga pastinya akan diikuti oleh perkembangan nilai dasar dari perilaku masyarakat tersebut. Dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya tidak akan bisa diubah. Meskipun begitu, bukan berarti tidak bisa diubah sama sekali. Pemasar hanya perlu mengukur keperubahan yang ada hingga mampu menjual dan membuat produk yang sesuai dan juga sedang populer dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi kali ini, lingkungan pemasaran menjadi faktor penentu kesuksesan dalam aktivitas pemasaran atau marketing sebuah perusahaan, sebab di dalamnya terdapat bermacam-macam pelaku dan juga unsur-unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur tersebut berupa kekuatan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Apabila semua hal tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka bisa membantu perusahaan untuk meraih tujuannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam diskusi tentang lingkungan pemasaran. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.